Terima kasih, saya share dulu, share screen. Udah bisa dilihat ya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus untuk pengurus Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan juga para peserta pelatihan pada pagi hari ini, baik yang ada di Raja Ampat, di Kupang, di mana ada Solo, ada Bero, dan di seluruh Indonesia yang saya hormati. Perkenalkan, untuk yang pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya Pak Yanto, biasanya Saryanto, kompleknya dipanggil Pak Yanto. Kontak saya 081227648662. Seperti yang telah diperkenalkan tadi, bahwa saya posisi sekarang itu menjabat seperti yang dibacakan oleh moderator pada pagi hari tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mematik diskusi pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan BUMDes Pesisir, dan nanti akan saya sampaikan juga pengalaman-pengalaman saya dalam mengelola BUMDes Maju Mandiri Kelurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kita review sedikit Bapak Ibu tentang masalah BUMDes, bahwa BUMDes itu kan badan usaha milik desa, yang berarti kalau sudah memiliki BUMDes, desa itu seperti memiliki perseroan terbatas atau memiliki perusahaan-perusahaan yang lain, seperti negara kita memiliki ada Pertamina, ada Bank BRI, Mandiri, dan sebagainya. Ini desa kita sudah memiliki itu. Nah, kalau kita runut dari ketentuannya, bahwa badan usaha milik desa itu nanti modalnya itu dari penyertaan modal desa dan dikelola terpisah. Dikelola terpisah itu maksudnya nanti dikelola oleh pengurus, tidak boleh dikelola oleh perangkat desa maupun kepala desa maupun yang terkait langsung dengan lembaga-lembaga desa. Itu karena perusahaan, beda dengan lembaga desa. Nah, pengelolaannya nanti diserahkan sepenuhnya kepada pengurus. Pengurus yang dimaksud itu kalau sesuai dengan PP 11 terdiri dari penasihat, pengawas, dan pelaksana operasional. Yakni di PP 11 itu menyebut bahwa pelaksana operasional itu adalah direktur. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita runut dengan peraturan-peraturan yang muncul untuk mendasari BUMDes, bahwa berdasarkan Permendes nomor 4 tahun 2015, BUMDes itu kan kelembagaannya menempatkan kepala desa, atau kalau di Jogja itu namanya lurah, sebagai struktur yang tertinggi. Pada saat itu semua keputusan dan semua hal itu tergantung dari kepala desa. Bahkan saking kuatnya kepala desa, maka semua hal kalau tidak menurut pada kehendak kepala desa itu tidak bisa dijalankan. Nah, sedangkan pelaksana operasional sesuai dengan Permendes nomor 4 itu terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara, dan kepala-kepala unit usaha. Kalau di tempat saya dulu sesuai Permendes nomor 4 itu ada 11 orang. 11 orang itu 1 SK langsung dari kepala desa. Sedangkan jika kinerjanya rendah menurut peraturan itu, maka direktur tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu 1 SK dan itu satu kesatuan kepengurusan pelaksana operasional, sehingga kita
pada saat itu periode pertama itu tidak bisa kita berbuat apa-apa. Nah, masih ada lagi pada saat kepengurusan itu masanya habis, itu kesulitan, desa kesulitan, BUMDes juga kesulitan karena semua pengurus habis, otomatis kantornya itu kosong, tidak ada yang mengelola. Sedangkan untuk kalau kita menurut pada PP 11 bahwa kelembagaan BUMDes itu merupakan yang tertinggi menjadi musyawarah desa. Kalau tadi Permendian nomor 4 itu yang tertinggi adalah kepala desa, sekarang PP 11 itu mengamanahkan bahwa kelembagaan tertinggi atau struktur tertingginya adalah musyawarah desa, yang berarti semua keputusan, semua hal yang harus diputuskan itu harus melalui musyawarah desa. Tidak lagi penentu utamanya adalah kepala desa. Yang kedua, sesuai dengan PP 11 bahwa pelaksana operasional itu adalah direktur, sehingga direktur nanti mempunyai kewenangan yang cukup luas dan cukup menentukan untuk menentukan maju mundurnya pengelolaan usaha di BUMDes itu sendiri. Nah, dan dalam anggaran dasar sesuai dengan PP 11 bahwa semua ketentuan itu harus mencantumkan itu ada gaji. Kalau dulu itu masih banyak yang mengeluhkan belum adanya gaji, maka PP 11 itu mengamanahkan harus adanya gaji dan itu menyesuaikan dengan kemampuan dari BUMDes masing-masing. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, agar kita bisa memperbandingkan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain atau badan hukum satu dengan badan hukum yang lain, maka pada kesempatan ini kita juga menyampaikan bahwa kalau saya salah menulis, yang kanan itu BUMDes ya, yang kiri itu koperasi, yang kanan itu BUMDes. Nah, kalau koperasi badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Nah, berarti kalau di situ itu koperasi itu milik anggota. Ya, sekali lagi, kepala koperasi itu milik anggota. Kalau anggotanya itu ada 30, yang milik 30 orang itu. Kalau anggotanya itu ada 100, yang milik 100 orang itu. Kalau anggotanya 10 orang, ya milik 10 orang itu. Dan termasuk permodalannya itu ya dari kekuatan iuran anggota. Gimana dengan hasilnya? Hasilnya usahanya juga untuk anggota. Kalau hasilnya banyak ya untuk anggota itu sendiri, kalau hasilnya sedikit juga untuk anggota sendiri. Nah, dan untuk usahanya juga dilaksanakan oleh anggota itu sendiri. Nah, keuntungannya bahwa semua hal yang berkaitan dengan keuntungan itu adalah milik anggota. Tetapi perlu diingat bahwa pengalaman yang sudah dijalankan bahwa dengan kekuatan anggota itu nanti akan memberikan ketergantungan dari anggota itu sendiri. Jika anggotanya itu sangat kuat, maka operasinya juga sangat kuat. Tetapi kalau anggotanya itu terturun dari kemauan untuk mengembangkan usaha bersama, maka itu juga akan berpengaruh besar terhadap kemajuan anggota. Terus yang sekarang yang kanan saya salah tulis, yang itu untuk BUMDes maksud saya belum memperbaiki. Nah, kalau BUMDes itu merupakan badan usaha miliknya desa, berarti itu perusahaan milik desa itu. Nah, karena itu milik desa, permodalannya dari penyertaan modal dari desa, baik itu bisa dari dana sisa maupun dari penyertaan modal masyarakat. Kalau itu terjadi ada permodalan dari masyarakat, diharapkan tidak lebih dari 49%. Karena kalau berubah nanti menjadi badan usaha milik masyarakat. Sehingga yang harus kuat adalah modal dari desa. Itu biasanya disertakan dari dana desa, dan itu memang menjadi amanah dari
peraturan menteri yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Sampai tahun 2023 pun itu penggunaan dana desa masih diperbolehkan untuk disertakan untuk permodalan BUMDes. Nah, sedangkan tujuannya itu di samping kita itu untuk memberikan pelayanan masyarakat, untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga untuk mengembangkan usaha ekonomi. Yang diunggulkan adalah bagaimana bisa nanti mengelola aset yang dimiliki oleh desa itu. Nah, juga harus memberdayakan masyarakat. Maksudnya dalam mengelola aset dan mengembangkan ekonomi itu diwajibkan bahwa untuk BUMDes itu bisa memberdayakan masyarakat, atau malah justru diwajibkan lah, setengah diwajibkan untuk bisa memberdayakan masyarakat, tidak menyaingi usaha masyarakat, tapi justru nanti bagaimana merangkul masyarakat untuk bisa diajak bekerja sama bersama BUMDes. Nah, sedangkan keuntungannya itu memang diberikan untuk penyertaan untuk pendapatan asli desa. Nah, pendapatan asli desa di situ kita ketahui bahwa di mana desa itu memiliki pendapatan asli besar, maka pemerataan pembangunan dalam satu desa itu akan lebih merata dan bisa dipercepat melalui pendapatan asli desa. Karena dengan menggunakan dana sendiri, maka desa itu akan lebih leluasa untuk membangun. Di samping itu ada bagian yang digunakan untuk CSR, baik itu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, untuk peningkatan pembangunan yang dipandang itu memerlukan hal khusus, ataupun bisa juga digunakan untuk mendorong kemajuan pendidikan dari masyarakat desa. Ini keunggulan dari BUMDes. Selanjutnya Bapak Ibu perlu kita sampaikan bagaimana untuk menentukan unit-unit usaha BUMDes di daerah pesisir. Kenapa ini saya sampaikan ke pesisir? Karena kita memang pembahasnya adalah bagaimana untuk mengembangkan BUMDes pesisir, sehingga untuk BUMDes yang lain nanti kita bahas di waktu yang akan datang. Nah, langkah-langkah yang kami sajikan untuk bisa dijalankan oleh semua masyarakat pesisir. Yang pertama, pastikan di desa itu membuat tim identifikasi potensi lokal desa. Nah, ini sangat penting karena kalau hanya mengikuti satu orang dari desa itu nantinya akan menimbulkan masalah. Nah, karena kalau terjadi kerugian atau usaha itu tidak jalan, maka akan menimbulkan konflik di satu desa itu. Tetapi kalau kita membuat tim dari seluruh komponen yang ada dilibatkan, baik seluruh lembaga desa, itu Karang Taruna, PKK, BPD, pemerintah desa, juga tokoh masyarakat, ini nanti akan menjadikan hasil itu lebih baik. Dan nanti kalau terjadi perkembangan baik itu merupakan hasil karya bersama. Tetapi kalau nanti ada kekurangan atau perlu dievaluasi atau bahkan gagal, ini menjadi tanggung jawab bersama. Maksudnya begitu. Nah, yang kedua, pastikan data potensi pengembangan wisata pantai ya, itu bisa dicatat dengan baik. Contoh yang kecil itu mungkin yang sederhana bisa memungkinkan tidak menyewakan tikar agar pengunjung itu bisa kerasan di situ, mungkin menyewakan gazebo, mungkin menyewakan payung, kita bikin tempat-tempat selfie dan lain sebagainya yang memungkinkan sesuai dengan potensi di kawasan pantai lingkungan itu. Contoh yang kecil di sini bisa kita lihat. Kalau saya tahun yang lalu itu mendampingi di Nusa Penida Bali, itu sana berkembang banyak itu penyewaan tempat duduk, penyewaan tikar, penyewaan payung, gazebo dan lain sebagainya itu berkembang dengan baik dan memberikan dampak ekonomi besar kepada masyarakat lingkungan. Nah, juga kita perlu pastikan bahwa data potensi
itu dilihat dengan baik potensi ikannya ikan apa dan hasil laut lainnya. Berikan contoh yang tadi di Nusa Penida itu juga banyak di sana dikembangkan olahan ikan, ada juga rumput laut dan juga untuk budidaya ikan lainnya. Juga pastikan nanti potensi sumber daya manusia yang ada itu terekam dengan baik untuk bisa mengetahui bagaimana untuk percepatan pengembangan daerah pesisir itu. Ini akan berpengaruh sekali baik dari potensi alam maupun potensi sumber daya manusianya. Dan potensi-potensi lain yang perlu nanti kita data untuk bisa dikembangkan. Mungkin ada satu daerah misalnya itu di Jawa Tengah, di daerah sekitaran Pangandaran itu kan banyak juga. Ini yang lingkungannya itu menghasilkan kopra dari kelapa yang sangat banyak di sana. Kalau tahun 2020 saya memberikan pelatihan itu di daerah Maluku itu karena bagaimana memanfaatkan produk hasil dari pohon kelapa sampai buahnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Baik itu batangnya maupun kelapanya, sabut kelapanya, lidinya dan sebagainya. Ini kita data dengan baik. Nah, dengan cara itu nanti akan kita lihat benar dan secara jelas bagaimana potensi lokal di daerah pesisir yang kita miliki. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah unit usaha itu kita petakan dan itu kita masukkan dalam Perdes dan ADART, maka kita perlu menentukan bagaimana model manajemen yang cocok dan bagaimana membuat kunci-kunci keberhasilan di dalam satu pengurusan BUMDes itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kita lihat secara sedikit pada saat ini untuk memancing diskusi saja. Yang pertama, bagaimana manajemen BUMDes yang baik. Yang pertama, BUMDes itu kan bekerja untuk menjalankan Perdes dan ADART. Saya ulang ini karena sangat penting. Pelaksana operasional dan pegawai yang ada di BUMDes itu tugasnya adalah menjalankan Perdes dan ADART BUMDes itu. Nah, kita tidak boleh melenceng atau belok dari rel yang kita gunakan adalah Perdes dan ADART. Kita tidak boleh menjalankan usaha-usaha di luar yang ada di ADART itu. Jikalau nanti akan ada pengembangan di luar itu, maka harus ada musyawarah desa lagi untuk dibahas bersama dan dimasukkan pada ADART. Yang berarti nanti mutlak itu harus dijalankan. Nah, kalau kita sudah lurus menjalankan ADART dan Perdes itu sebagai rel, maka turunan di bawahnya pengurus BUMDes di dalam hal itu pertanggungjawabannya adalah direktur itu menyusun SOP dalam semua hal yang akan dijalankan. Apapun yang akan dijalankan, sekecil apapun yang akan dijalankan, pastikan di situ diatur dalam SOP. Nah, yang paling pokok lagi adalah setelah disusun SOP, maka semua pihak harus mutlak taat menjalankan SOP dan semua bekerja sesuai uraian tugas dan spesifikasi pekerjaan yang sudah ditetapkan di situ sebagai turunan SOP-nya. Nah, ini yang menjadi manajemen yang baik untuk bisa dilaksanakan. Tanpa mengikuti ini, biasanya itu akan terjadi suatu hal pembagian tugas yang tidak jelas dan juga tanggung jawab itu juga tidak jelas, hak dan kewajibannya menjadi tidak jelas juga dan menyebabkan kacaunya model manajemen BUMDes. Yang kedua, kunci keberhasilan BUMDes ada beberapa faktor menurut saya, ini pandangan saya Bapak Ibu. Pandangan saya yang harus dijalankan sesuai yang pengalaman yang sudah saya lakukan. Nah, mungkin nanti ada pandangan-pandangan yang lain yang menjadi kunci untuk keberhasilan mengelola perusahaan yang disebut dengan badan usaha milik desa. Nah, yang pertama, sesuai dengan PP 11 bahwa direktur itu sebagai top leadernya.
Nah, kenapa saya sebut sebagai top leader? Karena direktur itu nantinya akan memastikan bahwa kelembagaannya, struktur itu berjalan dengan baik, manajemennya atau gaya pengelolaan di situ atau gaya kepemimpinannya atau model gaya yang akan dijalankan dalam manajemen BUMDes itu yang menentukan adalah direktur. Dan juga tata kelola itu memastikan bahwa semua ditata dan dikelola dengan baik. Nah, yang kedua, semua pengelolaan usaha itu memastikan bahwa dijalankan secara profesional, ya. Maksudnya tidak asal jalan, dan juga usaha itu dikelola bukan berdasarkan atas kemauan kita sendiri, tetapi sudah mau amanah dari Perdes dan ADART, maka karena dimodali besar dari desa, maka itu harus dikelola dengan profesional, berpedoman dengan prinsip bahwa pengelolaan BUMDes itu kita mengelola perusahaan besar berskala desa dengan profesional. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa semua itu bisa berjalan dengan baik, maka jalanlah kerjasama dengan pihak ketiga yang menguntungkan, ya, yang menguntungkan. Nah, pihak ketiga itu siapa? Bisa saja lembaga pemerintah. Contoh di tempat kami banyak juga kerjasama dengan lembaga pemerintah. Juga pastikan juga kita kerjasama dengan perguruan tinggi, karena kita akui bahwa secara teori maupun mungkin pengalaman perguruan tinggi itu bisa digunakan untuk mendorong perusahaan kita untuk lebih maju. Kita juga bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Di tempat kami juga kerjasama dengan banyak pihak. Nanti akan saya sampaikan di belakang. Juga memastikan bahwa kita bisa kerjasama dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Kalau perlu kita berdiri sebagai inkubatornya pada kelompok-kelompok masyarakat itu. Nah, selanjutnya dalam hal kemampuan SDM yang masih kurang, ya, kita akui bahwa di awal masa kita mengelola BUMDes itu kan SDM yang kita miliki itu masih sangat lemah dan masih kurang, bahkan ada yang belum tahu sama sekali bagaimana mengelola perusahaan. Maka pastikan bahwa di awal adakan untuk pelatihan manajemen dan tata kelola BUMDes dulu sebelum dijalankan usaha. Sekali lagi saya ulang, setelah nanti sudah ada SK pengurus BUMDes, maka pastikan setelah itu diadakan pelatihan manajemennya bagaimana dan tata kelola bagaimana. Itu pastikan itu sudah paham betul untuk SDM-nya. Dan yang kedua, nah, setelah ada pelatihan pastikan ada pendampingan dan juga kita memberikan ruang untuk konsultasi, baik itu melalui ada di situ ada konsultannya, konsultan pendamping, maupun melalui pendamping desa, melalui PLD, melalui tenaga ahli di kabupaten. Itu pastikan bahwa tiap saat itu didampingi sampai SDM itu bisa menjalankan usaha. Nah, yang terjadi sekarang itu banyak yang terlalu percaya diri, ini langsung menjalankan dan akhirnya itu terjadi kerugian. Nah, pendampingan yang ideal sesuai pengalaman saya, karena kebetulan di tempat saya itu langsung saya sendiri untuk yang dari awal itu memberikan pelatihan dan pendampingan dari awal untuk teman-teman saya sendiri. Saya tuntun sedemikian rupa dari nol sampai bisa menjalankan secara profesional. Itu saya rasakan itu sekitar 2-3 tahun itu baru bisa berjalan dengan baik. Syukur dalam satu periode itu didampingi sampai benar-benar memastikan baik. Kalau tidak, setidak-tidaknya itu 1 tahun dari awal perencanaan sampai mampu membuat laporan tahunan. Ini kalau menurut anggaran tidak cukup, ini setidak-tidaknya itu. Tetapi kalau saya merekomendasikan itu sekitar 2-3 tahun. Nah, di samping itu sangat layak dan kita tidak boleh malu-malu
kita juga menjalankan studi tiru atau studi banding ke daerah yang sudah bisa menjalankan BUMDes dengan baik. Tidak harus meniru pesisir tidak, tetapi yang paling pokok biasanya itu yang terjadi adalah bagaimana itu bisa melihat manajemen BUMDes yang sehat dan baik dan transparan. Ini yang dilihat itunya. Kalau usaha itu kan jelas kita mengelola potensi lokal. Tetapi kalau model manajemen itu yang sehat dan transparan itu yang kita pelajari. Karena model ini itu lebih mudah karena kita bisa mengamati dari apa yang mereka jalankan, kita bisa meniru hal-hal yang baik dan memodifikasinya sehingga nanti bisa kita terapkan untuk bisa lebih baik dalam menjalankan usaha BUMDes. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, perencanaan dan pelaporan itu memang harus kita jalankan. Maksudnya banyak BUMDes yang di awal tahun itu tidak membuat perencanaan yang baik. Nah, banyak BUMDes juga gagal karena di awal tahun itu tidak bisa membawa program kerja dan rencana pendapatan dan biaya yang disodorkan ke musyawarah desa. Ini banyak terjadi. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan itu mutlak. Nah, untuk keberhasilan BUMDes atau kunci keberhasilan BUMDes salah satunya adalah memastikan bahwa BUMDes itu di awal tahun setidak-tidaknya ya pertengahan Januari ini sudah membuat program kerja dan juga membuat rencana pendapatan dan biaya karena itu jadi target dan dibawa ke musyawarah desa dan disahkan di sana. Nah, karena ini yang akan menjadi kunci dalam keberhasilan 1 tahun mengelola badan usaha milik desa. Nah, musyawarah desa yang saya maksud adalah bahwa untuk sekarang sesuai dengan apa yang saya sampaikan di depan, bahwa untuk struktur tertinggi dalam struktur BUMDes itu kan sekarang musyawarah desa. Itu digunakan untuk media memutuskan perdes pendirian, memutuskan ADRT, terus juga pemilihan pelaksana operasional, mengesahkan program kerja tahunan yang saya sampaikan tadi, juga mengesahkan rencana pendapatan dan biaya, juga mengesahkan laporan pertanggungjawaban, dan untuk semua sesuai dengan PP 11 bahwa semua hal yang berkaitan dengan yang krusial di BUMDes itu harus diputuskan pada musyawarah desa. Dan pastikan bahwa dalam musyawarah desa itu diselenggarakan secara baik oleh BPD karena kualitas penyelenggaraan BPD itu juga penyelenggaraan musyawarah desa itu menjadi penentu kemajuan BUMDes. Juga melibatkan pemerintah desa, LPMD, Karang Taruna, PKK, tokoh masyarakat dan pihak lain yang diperlukan untuk diundang dalam musyawarah desa. Sekali lagi bahwa kunci keberhasilan ini adalah kualitas musyawarah desa itu sangat menentukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu perlu kita sampaikan bahwa untuk keberhasilan menyelenggarakan perusahaan BUMDes itu perlu juga kita memastikan bahwa sinergitas dari seluruh komponen itu bisa dijalankan dengan baik. Karena banyak keluhan dari BUMDes itu yang tidak berhasil karena adanya konflik besar dan di desa itu tidak mampu menyelesaikannya. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan contoh sinergitas dalam pengelolaan BUMDes yang saya kelola di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini benar-benar real yang kami lakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan dan juga untuk menjalin kerjasama dengan semua pihak. Nah, kita memastikan bahwa model pemberdayaan pada pengelolaan BUMDes yang akan kita kelola ini benar-benar pengelolaan usaha BUMDes dikerjasamakan dengan seluruh kelompok-kelompok masyarakat. Maksudnya
apapun usaha di situ itu pastikan tidak berdiri sendiri, apalagi menyerobot usahanya masyarakat, tetapi memastikan bahwa semua usaha yang kita kelola itu menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat, baik itu kelompok UMKM, kelompok Karang Taruna, kelompok PKK, kelompok pemberdayaan dan sebagainya. Ini memastikan dilibatkan di situ. Yang kedua, pastikan bahwa BUMDes itu memayungi hukum ya, kepada kelompok usaha masyarakat. Maksudnya kalau di situ ada prawisata ataupun ada kelompok pengelola destinasi wisata atau banyak kelompok-kelompok usaha baik UMKM maupun yang lain, maka kita memastikan bahwa BUMDes itu memiliki payung hukumnya, memayungi hukum dari semua kelompok-kelompok itu, sehingga kelompok-kelompok itu aman dari jeratan hukum dan memiliki izin semuanya karena di bawah BUMDes, nanti kerjasamanya dengan BUMDes. Yang ketiga, BUMDes akan selalu mendampingi dan menjadi inkubator usaha masyarakat. Nah, menjadi inkubator itu memastikan bahwa BUMDes itu bisa menginkubasi seluruh UMKM dan juga usaha masyarakat, bisa memberikan pendampingan, bisa memberikan pembinaan, bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan arahan dan sebagainya, sehingga memastikan bahwa di situ tidak hanya bisa memproduk, tidak hanya bisa mengemas, tapi tidak bisa menjual. Nah, maka di situ nanti akan bisa berfungsi bahwa BUMDes itu berdiri sebagai inkubatornya. Nah, selanjutnya saya berikan contoh pengelolaan kelembagaan dan SDM pengelolaan wisata Gua Pindul untuk memberikan contoh real bagaimana kita bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat untuk bisa menjalankan usaha. Nah, ini view yang ada di desa kami, ya, kawasan wisata Gua Pindul. Yang bawah itu view lingkungan balai desa. Ini rafting Sungai Uyo yang kita kelola. Ini adalah wisata Gua Pindul yang tengah, dan yang tepi itu wisata Gua Tanding. Nah, kita bekerja untuk mengelola wisata Gua Pindul itu kan bekerja sama dengan 11 kelompok. Ini ada Dewa Bejo, ada Wisata, ada Pancawisata, ada Karya Wisata, ada kelompok Miresute, ada Tunas, ada Gelaran Indah, ada SBM, ada Ngancar Wisata, ada Dewi Taliman, ada Kedung Bupit. Ini sebelum ada Pergub nomor 4 tahun 2021 untuk DIY, ini dulu di tempat kami itu ada 11 Pok Darwis dalam satu desa. Tetapi dalam satu desa 11 Pok Darwis itu, ini semuanya ini ada kerjasama dengan BUMDes. Nah, perlu kita sampaikan bahwa sebagai contoh untuk sinergitas bahwa BUMDes Gua Pindul ini, Gua Pindul itu aset milik Kabupaten Gunung Kidul. Nah, pada saat itu setelah mulai tahun 2010 digunakan atau diuji coba sebagai objek wisata, maka terjadi booming yang luar biasa. Nah, tiba-tiba di tempat kami itu pengunjungnya luar biasa, sampai 1 tahun itu lebih dari 600.000 pengunjung. Pada saat itu tiket yang kita berlakukan adalah 30.000. Berarti omset di Gua Pindul saja itu yang tiap tahun itu mencapai 18 miliar lebih. Ya. Nah, tetapi dengan adanya itu maka terjadi konflik besar. Kenapa? Wajarlah, karena di situ banyak uang, maka semua pihak mengaku bahwa itu berkuasa atau memiliki, sehingga terjadi kasus hukum menyebabkan bupati kami hampir ke penjara, kepala dinas hampir ke penjara, Pak Kades kami itu 2 bulan pernah nggak pulang karena mau ditembak, semua ketua kelompok pusing karena tiap saat dipanggil kejaksaan. Nah, pada saat kita hadir, BUMDes hadir, maka itu terus kita minta untuk dikelola melalui BUMDes, dan akhirnya disetujui melalui kerjasama yang ditandatangani antara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul dengan Direktur BUMDes Maju Mandiri. Setelah ditandatangani perjanjian kerjasama, maka itu
Terus kita lanjutkan untuk kepengurusan perizinan, karena saya lihat setelah saya analisis penyebabnya itu karena payung hukumnya belum kuat. Maka dari itu kita urus sampai kita memiliki dokumen lingkungan, itu baik itu AMDAL, UKL, UPL, SPPL dan lainnya. Kita juga sudah punya ada NIB, ada TDUP daya tarik, ada TDUP wisata Tirta dan lain sebagainya. Kita kompliti. Setelah kompliti, baru kita kerjasama dengan seluruh kelompok. Nah, pada saat itu mau kerjasama dengan kelompok, maka pada saat itu terjadi demo besar-besaran. Saya di demo tiap hari sampai 6 bulan lebih, tetapi saya karena niatannya itu bagaimana untuk menata dan memberikan ketenangan bagi warga wisata di tempat kami, maka kita ajak negosiasi semuanya, kita dekati, kita ajak ngomong, dan akhirnya itu disepakati untuk menyusun perjanjian kerjasama. Nah, setelah terjadi perjanjian kerjasama dengan 11 kelompok yang melibatkan 2005 orang, maka sudah resmi bahwa BUMDes itu memayungi hukum dari semua kelompok dan masyarakat, dan juga SOP-nya dari BUMDes, tata tertibnya dari BUMDes, tiket dari BUMDes, dan nanti yang menjadi pramu wisata adalah semua yang ada di kelompok-kelompok itu. Nah, dengan cara model bagi hasil. Nah, sampai sekarang setelah terjadinya perubahan itu, maka semua dilaksanakan dengan baik dan terjadi ketenangan. Nah, dengan cara itu, maka semua kelompok ini bebas dari hukum, dan juga dari kabupaten, dari dinas, dari desa itu juga dibebas dari hukum, karena sudah kita berikan perlindungan hukum melalui perizinan yang lengkap. Nah, keuntungan yang kedua, bahwa kalau dulu walaupun berpuluh-puluh miliar dana yang berputar di desa kami, itu dari pemerintah pusat tidak dapat apa-apa karena tidak ada pajak. Terus yang kedua, dari pemerintah daerah juga tidak dapat apa-apa karena tidak ada pajak daerah. Dan juga desa juga tidak dapat apa-apa, hanya menerima permasalahan. Nah, dengan cara kita kerjasama seperti ini dan dikelola BUMDes, maka kita tertib pajak pratama, kita juga selalu pajak daerah, membayar pajak daerah. Saking tertibnya kita 3 kali berturut-turut sampai tahun kemarin kita masih mendapatkan penghargaan pembayar pajak tertinggi dan tertertib di bidang wisata. Nah, ini keberhasilannya, dan juga tiap saat itu ada juga dana yang masuk ke BUMDes, ya tiap hari masuk, tiap satu tiket keluar maka masuk ke BUMDes juga. Itu ada pendapatan asli desa yang memberikan pemerataan pembangunan bagi daerah di Bejiharjo. Nah, ya, baik ya. Saya contohkan yang kedua, ini kita juga kerjasama dengan Karang Taruna dan WKM dalam mengelola untuk situs megalistik. Kita juga mengelola Telaga Merias Putih di dalam pengembangan pasar digital, karena desa kami itu tahun ini juga tambahan status desa cerdas atau desa digital. Kita juga kerjasama antara BUMDes, Karang Taruna dan UMKM. Nah, dalam penyelesaian masalah kita memang selalu, kita akui, selalu berhadapan dalam bagaimana meraih keuntungan dalam mengelola wisata atau pengunjung. Kita juga selalu berhadapan dalam bagaimana untuk mengembangkan kelompok masing-masing agar memperoleh pendapatan yang tinggi. Dalam tiap rapat kita juga selalu berdebat, tetapi kita selalu bersatu padu dalam menyelesaikan masalah. Terbukti tiap bulan kita juga selalu ada kumpulan seluruh kelompok bersama dengan BUMDes untuk menyelesaikan banyak hal yang terjadi di kelompok-kelompok, dan kita enak-enak saja, tidak ada masalah. Nah, bahkan kalau nanti itu terlambat tidak ada arisan dalam 1 bulan, itu pasti nanti semua menanyakan dan kita pengen kumpul untuk menyelesaikan masalah bersama. Ini cara kami untuk penyelesaian masalah dan memastikan bahwa semua komponen itu bersatu padu untuk menjalankan usaha di BUMDes. Nah,
Bapak Ibu sekalian, yang terakhir bahwa sesuai dengan pengalaman kami, apabila banyak hal yang saya sampaikan itu terjadi di daerah Bapak Ibu, khususnya di daerah pesisir, maka ada rekomendasi kami yang saya sampaikan, silahkan segera diadakan revitalisasi untuk perbaikan. Kita harus mengakui dengan jujur kelemahannya ini, kekurangannya ini harus kita lihat dan itu kita segera perbaiki. Nah, perbaikan yang perlu kita sodorkan adalah bagaimana kuatkan, memastikan kelembagaan BUMDes, UMKM, kelompok-kelompok yang ada itu kuat dan berjalan dengan baik. Ya, tidak hanya ditentukan oleh ketua, tapi memastikan bahwa kelembagaan itu berjalan dengan sehat dan baik. Yang kedua, manajemennya itu mungkin perlu diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi lokal di desa Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, pastikan bahwa tata kelola itu diatur sedemikian rupa menggunakan SOP maupun dengan pembagian tugas yang baik, sehingga semua berpedoman bukan karena pemimpinnya siapa, tetapi berdasarkan SOP yang ada. Yang ketiga, karena di daerah pesisir itu biasanya itu digunakan untuk wisata juga, pastikan bahwa di situ nanti kita perbaiki brandingnya, baik branding wisatanya, branding desa wisatanya, branding unggulan desanya, dan branding produk UMKM-nya. Nah, yang terakhir adalah memastikan bahwa dari SDM yang ada itu selalu berinovasi dan memastikan bersinergi dari seluruh kekuatan di desa itu. Kita harus berpatokan bahwa jikalau kita bersinergi pada seluruh komponen yang ada di kawasan pesisir itu, maka kita akan kuat. Tapi sebaliknya, kalau kita nanti sendiri satu, ibarat sapu lidi, kalau hanya satu lidi, itu kekuatannya tidak ada, mudah dipatahkan. Tetapi kalau sudah bersatu menjadi satu, maka kekuatan kita menjadi luar biasa. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaat. Salam dari Perserikatan BUMDes Indonesia. Mudah-mudahan kita mulai saat ini bersemangat untuk memajukan desa kita melalui BUMDes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.